Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMA Negeri 5 Muarajambi, yang terhormat Bapak Ibu Majelis Guru dan Tata Usaha. Alhamdulillah, puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga bisa kita melaksanakan aktivitas kita sebagaimana mestinya. Salawat beriring salam, marilah kita berikan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau dan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan pemberitahuan undangan yang disampaikan bahwa hari ini kita melaksanakan rapat dengan agenda rapat kita yang pertama pemaparan tentang budaya positif di sekolah oleh Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya evaluasi proses belajar mengajar selama beberapa minggu ini, dan dilanjutkan dengan nanti persiapan kegiatan P5 kita yang insya Allah akan kita laksanakan di bulan September. Untuk itu langsung Bapak Ibu, untuk agenda pertama langsung saja kepada Ibu Desi Marina, Kepala Sekolah Negeri 5 Muarajambi, untuk menyampaikan pemaparan tentang budaya positif di sekolah. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, sebelum mulai saya mau pantun dulu. Kasih cakepnya ya Bapak Ibu. SMA Limo, cerminan budaya. Budaya positif nak kita urai. Lah duduk kita bersama. Tando acara nak kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih karena sudah bisa hadir hari ini dalam program diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan kembali, saya di sini selain kepala sekolah SMA Negeri 5, saya juga adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Muarajambi, di mana Bapak Ibu, salah satu visi guru penggerak adalah mendiseminasikan semua program-program yang ada di dalam pendidikan guru penggerak yang berbentuk aksi nyata. Nah, kami saat ini sudah berada pada modul akhir modul 1, yaitu 1.4, di mana aksi nyata kami adalah mendiseminasikan kepada Bapak Ibu guru tentang budaya positif di sekolah. Kenapa hal ini sangat penting Bapak Ibu? Karena kita tahu bersama bahwa tujuan kita tentunya akan menghasilkan murid-murid yang mempunyai karakter yang mulia. Maka apa yang akan kita sajikan ke mereka untuk mendapatkan karakter itu? Tentunya dengan membentuk budaya positif di lingkungan sekolah kita. Bapak Ibu, ada 7 konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah Bapak Ibu, kita sudah memahami bahwa paradigma pembelajaran saat ini sudah berubah. Yang tadinya adalah berpusat kepada guru, sekarang kita sudah berpusat kepada siswa. Nah, hal ini dilandasi oleh filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara.
Nah Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru saat ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik itu kita harapkan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi dengan upaya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu dapatkan dari berbagai macam webinar, ataupun Bapak Ibu sudah pelajari secara mandiri di PMM. Tentunya Bapak Ibu sudah mulai mencari-cari apa itu pembelajaran berdiferensiasi yang sudah harus Bapak Ibu terapkan dari sekarang, metode pembelajaran Bapak Ibu. Jadi mulailah kita tinggalkan paradigma lama, model-model pembelajaran yang lama. Mulailah kita dengan model metode pembelajaran yang baru Bapak Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi inilah yang harus benar-benar kita pahami sekarang. Saya yakin Bapak Ibu sudah sangat memahami, cuma di sini kita kembali saling mengingatkan agar pembelajaran kita itu menjadi semakin sesuai dengan keinginan anak-anak kita. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu adalah metode pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, ini perlu selalu kita saling komunikasi Bapak Ibu dengan model pembelajaran berdiferensiasi ini agar Bapak Ibu menjadi tidak merasa kesulitan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah sekarang Bapak Ibu, dulu paradigma pembelajaran kita adalah stimulus dan respon, di mana kita memberi stimulus, siswa merespon. Nah kalau sekarang kita lebih ke pendekatan kontrol namanya. Nah kalau dulu stimulus respon tentang dunianya, realita atau kebutuhan kita anggap sama, tetapi kalau sekarang dalam teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Nah kemudian dulu orang melihat hal yang sama, kalau sekarang semua memiliki gambaran yang berbeda. Kalau dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kalau sekarang kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian dulu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, kalau sekarang semua perilaku pasti ada tujuannya. Yaitu Bapak Ibu ya, orang lain bisa mengontrol kita, tapi kalau sekarang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau dulu saya bisa mengontrol orang lain, kalau sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah kalau dulu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, kalau sekarang penciptaan kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau dulu model berpikirnya menang kalah, kalau sekarang model berpikirnya menang-menang. Nah itu yang harus kita tanamkan di kepala. Nah sekarang itu kita harus mengetahui bahwa kebutuhan kita berbeda. Intinya kita tidak boleh memaksakan lagi kepada murid kita harus satu tujuan dengan kita, karena setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah disiplin positif. Nah, upaya mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau motivasi yang berasal dalam diri. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, pihak lain ini adalah disebut motivasi eksternal. Nah, karena berasal dari luar, bukan berasal dari dalam, maka itu yang akan kita minimalkan. Pemberian motivasi dari luar itu yang harus kita minimalkan. Kita harus berusaha menggali motivasi dari dalam diri siswa sendiri. Nah, sebagai pendidik di sini Bapak Ibu, tujuan kita menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
Jadi begini maksudnya Bapak Ibu, misalnya anak dalam belajar semangat, harusnya semangat belajar anak memang dari dirinya sendiri. Mereka punya tanggung jawab terhadap diri sendiri, bukan dikarenakan adanya intervensi dari kita. Nah itu yang perlu kita ubah, budaya ini yang perlu kita ubah. Mereka memang haus dengan belajar itu sendiri. Jadi bagaimana guru menggali motivasi dalam diri anak. Karena tujuan kita sebagai guru serta pembimbing adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dalam diri yang bersifat universal tanpa adanya dorongan lebih dari luar. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai kebajikan universal apa saja yang harus kita terapkan kepada anak-anak, yaitu 1. Beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Dengan 6 nilai kebajikan ini dapat menimbulkan semangat dan motivasi dalam diri mereka, serta menciptakan karakter anak yang membuat mereka memiliki nilai lebih dalam berkehidupan, baik dalam hubungan religius, sosial, serta hubungan dengan diri sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Tentunya sebagai seorang manusia, kita melakukan banyak hal karena suatu dorongan tertentu. Begitu pula dengan anak-anak siswa kita. Dalam garis besar, dorongan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga faktor alasan tersebut tentu memiliki alasan serta latar belakang yang berbeda, dan hal tersebut juga berdampak dari hasil yang tercipta. Selanjutnya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Dan yang kelima, kebebasan. Bapak Ibu perhatikan ilustrasi seorang murid bernama Fajar di samping ini. Dari ilustrasi ini, murid bernama Fajar bermalas-malasan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran bersama Ibu Dani. Hal tersebut tentu memiliki faktor. Mungkin saja Fajar melakukan hal tersebut karena Tidak diterima oleh temannya, mungkin di dalam kelas dia tidak terlalu ditawani. Ya bisa jadi Bapak Ibu. Jadi faktor inilah yang akan kita lihat. Faktor rasa tidak diterimanya itu yang harus nanti kita perhatikan untuk proses perbaikan. Kenapa Fajar menjadi malas-malasan di kelas? Mungkin ada rasa tidak diterima oleh teman-temannya saat pembelajaran itu, ataupun gurunya yang tidak perhatian. Tapi kalau dari bahasa Ibu Dani nampaknya cukup perhatian terhadap Fajar. Nah bisa jadi juga Bapak Ibu ini ada kebutuhan dasar penguasaan Bapak Ibu. Dia tidak bisa menguasai pelajaran itu dengan baik, jadi dia tuh malas-malasan. Dia ngerasa iya aku udah paham, ya kan, aku udah menguasai. Jadi kebutuhan dasar penguasaan itu tuh Bapak Ibu, kemengertian dia terhadap materi pelajaran tadi itu yang rendah. Jadi dia jadi malas, dia tidak tahu. Dan aku maksud pertanyaan ibu ini. Jadi dia malas, dia tidak ngerti pelajaran bahasa Inggris, dia tidak menguasai. Nah jadi itu Bapak Ibu. Jadi dari contoh kasus ini kita bisa jadi juga dia sedang gagal memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan materi bahasa Inggris. Atau juga dia itu memang senangnya tidur-tiduran. Nah dia senang golek-golek bisa jadi Bapak Ibu.
Jadi banyak kebutuhan dasar dari pelajar yang tidak bisa dipenuhinya pada saat itu dan terwujudlah dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi ini sekali lagi Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita itu guru Bapak Ibu. Kita punya posisi kontrol dalam pembelajaran kita. Silakan kita manfaatkan. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Oke Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana penerapan 5 posisi kontrol tersebut? Jika Bapak Ibu memposisikan diri sebagai penghukum, maka pilihan kata yang Bapak Ibu dapat pergunakan adalah patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Dari pemilihan kata tersebut dapat tergambarkan bahwa posisi kontrol penghukum memberikan penekanan akan aturan serta tambahan hukuman bagi pelanggarnya. Yang kedua, posisi pemantau. Pilihan katanya adalah kamu sudah melanggar. Apa aturan dan konsekuensinya? Jadi ada pertanyaan di situ, dikembalikannya ke murid tersebut. Itu sebagai pemantau. Kemudian kalau posisi Bapak Ibu sebagai teman kepada murid Bapak Ibu, pilihan katanya adalah ayolah yang tertib, buat ibu guru bangga, hari ini tidak apa-apa kamu salah. Nah itu posisi Bapak Ibu kalau sudah memposisikan sebagai teman. Nah kemudian kalau Bapak Ibu memposisikan diri sebagai manajer, pilihan kata yang Bapak Ibu gunakan adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah posisi yang paling dianjurkan saat ini Bapak Ibu adalah posisi Bapak Ibu sebagai manajer. Posisi guru sebagai manajer inilah yang akan membantu murid untuk menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri murid. Karena murid meyakini bahwa nilai-nilai itu adalah nilai-nilai yang memang mereka butuhkan di dalam dirinya sendiri. Nilai disiplin, nilai mematuhi peraturan sekolah. Jadi tanyakan kepada murid, apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana memperbaiki kesalahan ini? Nah ini sudah saya uji coba kemarin Bapak Ibu, kedua siswa kita saya sudah panggil. Kebetulan ada siswa yang pada saat itu dia punya kasus itu ada pelanggaran disiplin sekolah. Kebetulan itu saya ketemu dengan anak kita Putra yang pada hari Kamis menggunakan baju pramuka. Langsung diterapkan ini dan alhamdulillah jawaban yang saya inginkan memang kami tidak ada setting. Alhamdulillah Putra menjawab dengan sangat baik. Saya tanya Putra, kamu tahu kesalahan kamu? Langsung menjawab Putra, tahu Bu, saya hari ini pakai baju pramuka. Padahal hari ini harusnya baju batik. Saya tanya lagi, kenapa? Apa alasan kamu Putra? Alasannya Bu, kemarin baju batik saya pakai untuk acara di desa. Ya, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Saya Bu, sudah tahu saya tidak akan lagi pakai baju batik sekolah untuk kegiatan di desa. Dia bilang seperti itu. Nah, jadi jawaban yang mereka sajikan sendiri itu adalah merupakan bentuk pernyataan rasa tanggung jawab mereka. Jadi itu yang harus kita mulai ubah Bapak Ibu. Memposisikan posisi kontrol guru saat ini tidak lagi sebagai penghukum, tidak lagi sebagai pembuat rasa bersalah, tidak hanya sebagai pemantau, tidak hanya sebagai teman, tapi mulai kita memposisikan diri kita sebagai manajer.
yang membantu mereka menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana agar semua ini, budaya positif ini dapat kita wujudkan Bapak Ibu? Nah, salah satunya Bapak Ibu melalui keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah Bapak Ibu, ini perbedaannya. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, itu kita susun dan kita sepakati oleh guru dan bersama murid serta diketahui oleh seluruh warga belajar. Selanjutnya, peraturan kelas. Peraturan kelas ditetapkan oleh guru tanpa melibatkan murid. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas harus bersedia ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Oke, sebelumnya Bapak Ibu, tadinya rencananya saya mau menyampaikan ini hanya khusus untuk 9 wali kelas saja. Tetapi mengingat kita banyak sekali program acara yang harus disegerakan, maka udahlah sekalian saja di dalam kegiatan rapat hari ini. Nah, kemarin sempat saya buat grup WA untuk wali kelas. Nah, maksudnya ini penyampaian akan saya lakukan secara online. Tapi ya sudah, kita offline saja, sama saja saya rekam saja di sana. Nah ini Bapak Ibu, ada contoh keyakinan kelas hasil kesepakatan bersama antara guru dan murid. Nah ini bahasa-bahasa ini adalah bahasa-bahasa yang dihasilkan dari curah pendapat antara guru dengan murid. Jadi intinya keyakinan kelas harus bersama Bapak Ibu, tidak boleh intervensi dari kita. Jadi biarkan murid yang mengeluarkan pendapatnya. Kalau kita rasa pendapat dari murid ini adalah pendapat yang bisa kita sepakati bersama, ya kita jadikan dia ke dalam bentuk keyakinan kelas. Contoh Bapak Ibu, ini ada keyakinan di kelas. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah itu murid yang ngomong. Jadi artinya dengan menyatakan ini, maka murid di dalam kelas Bapak Ibu pasti akan saling menghormati setiap orang, termasuk antar teman dengan teman, antar teman dengan guru, antar teman dengan kepala sekolah, antar teman dengan orang kelas yang lain, karena dia sudah meyakini ini. Kemudian dia menghormati barang milik orang lain. Artinya kalau dia minjem buku Bapak Ibu, dia pasti akan menjaganya. Ya, kemudian kalau misalnya meja kursi, dia pasti akan menjaganya. Nah kemarin Ibu Edi curhat tuh, ada anak-anak yang kalau di bangku sering goyang-goyang. Nah kalau dia punya keyakinan kelas menghargai barang milik orang lain, mereka pasti akan menjaga tuh kursi dan mejanya, tidak dicorek, tidak digoyang-goyang, karena dia tahu kan perlu menghargai. Nah kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, dengan kata-kata yang berbentuk keyakinan seperti ini, tentunya murid Bapak Ibu pasti akan disiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu. Karena kata-kata ini sendiri kan sudah keluar dari mulutnya murid-murid kita. Nah, dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Artinya murid akan aktif di sini, karena dia sudah membuat keyakinan itu sendiri. Nah, biarkan dia yang mengeluarkan sendiri pendapatnya Bapak Ibu. Kita catat. Nah kemudian kita konfirmasikan saja ke teman yang lain, setuju atau tidak dengan keyakinan ini anak-anak.
Setuju Bu? Kita masukkan ini ke dalam poin keyakinan kelas kita. Nah kemudian ada lagi, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok. Nah ini perlu Bapak Ibu, karena apa? Mungkin kata-kata ini keluar ketika kalau Bapak Ibu membagi tugas berkelompok, ada kelompok yang tidak mau menerima satu siswa. Kalau di sana, oh situ be, aku sama ini be. Nah jadi dengan bentuk keyakinan yang seperti ini, artinya ketika Bapak Ibu membentuk kelompok nanti, mereka akan dengan senang hati menerima apapun pembagian kelompoknya. Karena di sini merasa diterima pada suatu kelompok. Nah, jadi Bapak Ibu silakan galilah keyakinan kelas, kemudian nanti Bapak Ibu tuangkan. Nanti ini akan bersama-sama kita buat Bapak Ibu. Boleh kita tulis di karton-karton, kita tempelkan. Nah kemudian jangan lupa keyakinan kelas harus selalu kita tinjau. Harus kita tinjau. Ada tak keyakinan kelas ini yang dilanggar? Ya, ada tak dari kelas kita yang dilanggar? Apakah ini perlu dibicarakan lagi? Ya Bapak Ibu, ini harus tetap kita lakukan secara kontinu, ya berkelanjutan Bapak Ibu. Karena kita akan membentuk budaya positif tadi Bapak Ibu. Yang disebut budaya itu kan Bapak Ibu suatu karakter yang berakar, mengakar, membudaya. Jadi yang kuat Bapak Ibu. Jadi ini harus pembiasaan, berulang-ulang pembiasaan, diingatkan lagi, diingatkan lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, ini contohnya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, ada yang disebut segitiga restitusi. Ini konsepnya, konsep yang ketiga, yang ketujuh. Nah segitiga restitusi ini Bapak Ibu ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah apa ini segitiga restitusi? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memposisikan Bapak Ibu pada kontrol sebagai manajer, maka dalam upaya Bapak Ibu untuk mengatasi masalah, Bapak Ibu harus memahami yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah langkah-langkah Bapak Ibu dalam penanganan permasalahan di kelas. Nah, misalnya Bapak Ibu, ada anak melanggar peraturan terlambat masuk kelas. Nah, Bapak Ibu harus yang pertama Bapak Ibu lakukan memvalidasi tindakan yang salah dengan pertanyaan sebagai berikut. Kamu tentu punya alasan mengapa terlambat. Itu pertanyaan kalau Bapak Ibu posisi kontrol sebagai manajer. Validasi dulu bahwa terlambat itu adalah tindakan yang salah, melanggar peraturan. Tapi tidak boleh Bapak Ibu bilang salah ya, tidak boleh. Tapi Bapak Ibu langsung nanya, kamu tentu punya alasan mengapa terlambat. Saat Bapak Ibu bertanya seperti itu, Bapak Ibu sudah menerapkan yang namanya segitiga restitusi, validasi tindakan yang salah. Lanjut ya Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu stabilkan dulu identitasnya dengan cara Bapak Ibu mengatakan, ya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, Bapak Ibu ngomong seperti itu. Nah, di situ Bapak Ibu sudah menerapkan langkah kedua dari segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, baru Bapak Ibu ini tanyakan lagi. Nah, kamu ingin jadi orang seperti apa kakek? Nah, itu Bapak Ibu tanyakan ke yang terlambat tadi. Ketika Bapak Ibu bertanya seperti itu, artinya Bapak Ibu sudah menerapkan langkah ketiga segitiga restitusi, yaitu keyakinan, menanyakan keyakinan. Nah artinya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menangani siswa yang terlambat tadi dengan upaya yang seperti itu, Bapak Ibu sudah memposisikan diri Bapak Ibu sebagai manajer dengan melakukan langkah-langkah sesuai dengan segitiga restitusi. Nah harapannya Bapak Ibu, kita mulai pelan-pelan meninggalkan posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, peninjau, teman. Jadi kita sudah mulai memposisikan diri kita sebagai manajer. Dengan memposisikan sebagai manajer, sekali lagi Bapak Ibu,
akan menciptakan motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid kita. Nah, motivasi intrinsik adalah salah satu kunci untuk penciptaan budaya positif di sekolah. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini dapat Bapak Ibu terapkan di kelas-kelas Bapak Ibu. Yang pertama itu Bapak Ibu, dan yang utama, silakan Bapak Ibu mulai dari sekarang curah pendapatlah dengan murid-murid Bapak Ibu di kelas, khususnya wali kelas. Nanti itu apa saja keyakinan kelas yang perlu Bapak Ibu sepakati bersama. Nah, itu tolong Bapak Ibu catat, tolong Bapak Ibu tempel di dinding kelas sebagai pengingat. Kalau bisa Bapak Ibu itu ditulis besar-besar agar semua anak itu bisa setiap hari melihatnya sebagai pengingat dan juga pembiasaan mereka akan keyakinan kelas yang dari mereka sendiri. Nah, juga Bapak Ibu, keyakinan kelas ini adalah dasar kita Bapak Ibu untuk mengambil langkah penyelesaian masalah. Dengan keyakinan kelas inilah modal kita Bapak Ibu untuk bagaimana mendisiplinkan siswa kita agar tata tertib di dalam kelas, peraturan itu semuanya berjalan dengan lancar. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, mulai hari ini posisi kontrol Bapak Ibu sudah kita yakinkan di dalam diri adalah posisi kontrol Bapak Ibu sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam proses penanganan permasalahan, khususnya permasalahan pembelajaran di kelas. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat, mudah-mudahan pendidikan kita kedepannya semakin berkembang, semakin maju, Bapak Ibu juga semakin sukses. Itu saja Bapak Ibu untuk hari ini. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari Ibu Kepala Sekolah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan tadi bisa merubah paradigma kita tentang bagaimana metode proses pembelajaran sekarang yang diharapkan kepada kita untuk mengikuti aturan atau anjuran dari pemerintah bahwa istilah itu lah kayak lamo mungkin dan besok kita terapkan lagi, kita harus bisa menyesuaikan dengan gaya yang baru. Untuk materi-materi ini banyak distribusi juga di media sosial, tambah-tambahnya trik-trik dan metode penelitian yang bisa kita pakai untuk bahan referensi kita untuk menjalankan aktivitas kita sebagai guru. Mau tak mau Bapak Ibu, memang demikianlah harapan dari pemerintah untuk merubah paradigma kita dalam proses kegiatan belajar mengajar hari ini, karena mungkin dengan demikian kita bisa mengharapkan anak didik kita merasa tidak tertekan, tapi mereka merasa enjoy dan senang di sekolah.